is Your name. your name? Ini pertanyaan standar banget. Ini zaman-zaman kita SD dulu itu juga udah sering yang bertanya soal what is your name, what is your name. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya seperti ini, kalian atau Iwafila dan yang di studio juga, kalau pengen menjawabnya itu sederhana banget. Kalian hanya punya dua pilihan, nyebutin nama asli itu maksudnya nama lengkap ya, atau juga disebutin dengan nama panggilan aja. Kecuali namanya memang hanya satu. Misalnya namanya hanya Arif saja. Ah ya, kayak Samsul deh. Kayak Samsul itu namanya hanya Samsul. Ya. Ya, benar Samsul kan? Yes. Ya, yes. Nah, jadi karena namanya hanya Samsul aja, jadi nggak masalah. What is your name? My name is Samsul. That's it, udah. Tapi kalau kayak nama saya itu 3. Muhammad Arif Nofrianto. Nah, jadi kalau misalnya saya jawab, my name is Muhammad Arif Nofrianto, oke, nama lengkap atau juga nama panggilan saja. My name is Arif, that's it, udah. Kalau misalnya pertanyaannya what is your name? Oke, kalau pertanyaan what is your name. Jadi Iwafila bisa menjawab dengan 2 cara. Dengan nama panggilan saja atau nama lengkap. Tetapi lebih sopan ya pada saat ada yang menanyain soal what is your name, lebih baiknya kita nyebutin dengan nama lengkap. Itu jauh lebih sopan daripada hanya nama panggilan saja. Oke. Jawabannya udah pasti ya, my name is bla 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 bla. Oke. Next, ada lagi nih pertanyaan seputar nama, ada pakai nanyain soal full name. What is your full name? Apa itu, Chef? Nah, kalau misalnya ada yang nanyain full name, nah ini baru nama lengkap, ini harus wajib dijawab dengan nama lengkap. Gitu ya. Nah, standar banget. Nah, kemudian kan kalau misalnya ada yang menanya ini nih, what is your full name? Siapa nama lengkapmu? Ini pasti kita akan jelasin dengan nama lengkap toh. Tapi pasti ada, misalnya kayak nama saya, my name is Muhammad Arif Nofrianto. Kemudian ada pertanyaan lagi yang akan timbul, what should I call you? Saya harus manggil kamu apa? Artinya, Chef? Ya. Yang mana nih? Yang arti yang mana? Yang bawah. Yang bawah yang ini ya. What should? Nah, bacanya ini pakai should ya. L-nya hilang. Should. Ya, ini kayak baca shin. Jadi karena dipakai SH, jadi tidak bisa pakai should nggak boleh. Jadi agak-agak ditekanin sedikit di sini ya. Di sini itu bacanya should. L-nya hilang, langsung ke D. Should. Nah, what should I call you? Apa yang harus saya harus manggil kamu apa bahasa Indonesianya? Nah, jadi ini juga nih what should I call you? Jadi jangan diartikan apa seharusnya saya panggil kamu, tidak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu terkadang Iwafila, kalau kita ngertiin ya tidak bisa secara harfiah gini. Kalau ini disebutnya secara harfiah. Karena kita ngertiin one by one. What, apa, should, seharusnya I, saya, call, memanggil, you, kamu. Jadi apa seharusnya saya panggil kamu? Kan nggak enak ya kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya Iwafila atau teman-teman di studio ini pengen mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, coba dienakin dulu. Caranya gampang. Ya, coba artiin satu-satu, udah tahu baru kita atur. Maksudnya udah tahu artinya ya. Ini apa, baru kita atur menjadi kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu biasanya. Jadi, teknik dalam penerimaan itu biasanya 2, secara harfiah ataupun di terjemahan secara literasinya lah seperti itu. Nah, what is your name? What is your name? What should I call you? Seperti itu. Nah, nama satu item lagi yang terakhir. Kalau misalnya ada nanyain soal family name, atau surname. Nah, ada yang bertanya nanti, what is your family name? What is your surname? Nah, kalau ada nanya ini artinya adalah marga. Nama keluarga. Ini banyak ya, tidak hanya di luar negeri tapi di Indonesia banyak ya. Ada beberapa suku yang memiliki marga-marganya sendiri kan ya. Ya itu akan ditanyain, what is your family name? Nama keluarga atau surname, sama aja artinya ini. Artinya sama-sama nama marga. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin soal nama. Baru nama nih, masih ada ya beberapa lagi lah. Ada beberapa lagi yang items yang bisa Iwafila gunakan ketika ingin memperkenalkan diri. Yang paling pertama tentu saja di bagian nama ya. Ya benar.
Nah, kemudian apa lagi selanjutnya? Selanjutnya ada lagi yang namanya, ini aman ya, bagian name sudah aman. Kemudian satunya lagi ntar saya lupa. Wah, bla bla. Oke, yang ini deh. Age. Ya, age. Age ini standar banget ya. Age ini standar banget. Kenapa standar banget? Ya, ini pertanyaan semua dari zaman dulu sampai zaman sekarang, jadi tidak ada perubahan. Pertanyaannya cuma satu aja. Ini saya agak kesini ya. Pertanyaan ini. Iya, benar. Jawabannya I am bla 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 years old. Tuh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nanya soal umur ya, standarnya adalah how old are you? Ya, yang paling standar banget ya. Karena ini yang kalimat ini yang paling sering kita gunain ya dari zaman SD dulu sampai sekarang, ini selalu ditanyain how old are you? I am bla 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 bla. Tapi pada saat nanti memperkenalkan diri, nggak usah bilang langsung aja, biasanya langsung nyebutin ya. Misalnya gini, my name is Muhammad Arif Nofrianto, I am 20 lah misalnya, 20 tahun lah misalnya, I am 20. Mau pakai years old atau enggak ada masalah. Jadi years old ini kalau misal ditulisan harus ditulis. Ya, kenapa? Karena takutnya agak orang nggak paham ke dalam tulisan. Beda cerita dengan omongan kan nggak mungkin dipenggal kan? Ya. Nah makanya kalau misalnya tulisan harus lengkap. I am bla 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 years old. I am. Nah, bla 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 years old. Gitu. Nah ini ngomongin soal nama yang pertama. Kedua kita ngomongin soal umur. Nah di sini ada yang mau tanyain dulu yang di studio. Mungkin dari Mr. Sam, Mr. Azmi, Mr. Azrul. Do you have any question for me? Not yet. Nah, kalau misalnya belum ya. Nah, ini juga nih. Jangan pernah bilangin no. No itu artinya tidak. Tidak itu maksudnya tidak sama sekali. Kalau not yet itu artinya belum. Berarti kemungkinan nanti ada kesempatan untuk bertanya atau mungkin baru kepikiran mau nanya apa. Jadi jangan pernah bilang do you have any question? No. Lebih baik bilang not yet. Not yet. Ya. Tulisannya ya. Not yet. Belum, artinya belum. Udah makan? Not yet. Nah, ini kita pandai memang kalau udah soal makan. Jawabannya not yet. Nggak pernah bilang no. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya, kan dalam bahasa Indonesia juga ada ya, ada mengatakan tidak dan ada mengatakan belum, benar? Iya. Nah, kalau misalnya pengen mengatakan belum, itu not yet. Tapi kalau mengatakan tidak itu secara definisi itu lebih ke arah ya udah nggak mau lagi. I just want to say no. Saya hanya mengatakan tidak. Ya tidak untuk apa ya, bebas. Gitu. Ya pasti jawabannya not yet. Nah, have you married? Not yet. Jangan no. Wah, kalau no berarti nggak mau nikah. Nah, makanya pertanyaan hati-hati kalau bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu hati-hati, tidak boleh sembarangan ya. Makanya di sinilah teman-teman belajar. Ya, jadi buat Ibu Wafila juga just for your information, lebih baik menggunakan not yet daripada menggunakan no. No itu tidak semuanya. Jadi misal kayak udah makan. Nah, jawabannya antara dua, tidak atau belum. Tapi kebanyakan pasti akan jawab belum. Secara dominan mau kue, mau gitu kan ya. Udah dapat kue, enggak katanya kan. Kan enggak boleh itu. Kalau enggak berarti dia enggak mau sama sekali, enggak bakal dapat kue. Gitu. Nah, jadi kita ini intermezzo aja ya. So ada pertanyaan dulu buat teman-teman. Belum? Sir. Ya, silakan. Mr. Sam. Sir, kan tadi untuk yang umur sir. Kalau kita kan mau disebutin 20 lebih enggak disebutin gitu kan. 20 lebih maksudnya itu gimana? 20 lebih kan ya jelasannya. 20 lebih dikit maksudnya. Dikit gitu kan ada Indonesia tuh. Enggak ada sih. Enggak. Sedikit ya. Kalau jawabannya secara gitu agak aneh. Oh, itu. Yang setahu saya ya. Kalau bisa jawab kayak gitu. Cuman disebutin lebihnya berapa bulan. 20 years old 5 months. Gitu. Nah, 20 lebih 5 bulan misalnya kayak gitu. Langsung aja 5 months. Kayak gitu. Jadi jangan bilang di bahasa Inggrisnya ada 20 lebih dikit tuh udah ada di bahasa Inggris. Saya belum ketemu sih. Nggak tahu ya di luar mungkin ada, cuman saya belum ketemu yang kayak gitu. Kebanyakan palingan ya 20 something itu agak kurang formal jatuhnya. Boleh.
Kalau misalnya tadi kayak 20 something, kayaknya sekitar 20, itu sekitar 20. Bukan 20 lewat dikit. 20 something atau 20s. Itu artinya sekitaran, around. Kalau satu hari mau 20, tetap juga dong dihitungnya, tetap misalnya tetap 19 dong. Today I am 19 but tomorrow, itu harus ada kalimat lagi mungkin. Today I am 19 but tomorrow insyaallah I will be 20. Gitu. Masih ada gini, ini kayaknya masih tak terima nih. Masih kurang terima kayak. Ada lagi silakan guys, Azrul mungkin. Not yet. Alright. Nah, jadi ini dulu nih, dua dulu nih yang harus dicatat buat Iwafila. Ini berapa pertanyaan aja ya. Selalu pakai what is your full name, what is your name. Pakai ini standar banget. Pertanyaan menggunakan kalimat ini. Nah, tinggal di belakangnya Iwafila sesuaiin aja. Mau misalnya pakai what is your family name, what is your surname. Kalau yang call ini beda lagi ceritanya. What should I call you? Ini coba untuk mengakrabkan diri. Gua udah pakai nama panggilan itu kadang-kadang kita coba untuk mengakrabkan diri. Misalnya kayak gini, ada juga yang ngatain, my name is Muhammad Arif Nofrianto. Nanti seorang ini akan bertanya, do you mind if I call you Arif or maybe I call you Nofrianto? Itu dari misalnya saya ngomong sama si ada orang nih, dia akan nanya ke saya, do you mind, apakah kamu keberatan if I call you, jika saya memanggilmu with Rian, Anto, Nofri, gitu. Dia akan bertanya, oh yes please, atau no, my friend call me, boleh juga. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa kita ngomongin soal perkembangan conversation ya, kalau misalnya untuk mengembangkan conversation itu sebenarnya sangat mudah, tergantung nanti dari pengalaman lagi. Nah, cuman ini yang saya kasihkan ini hanya standarnya aja, yang umumnya yang biasa digunakan dari ya mungkin semuanya udah kenal sih, Iwafila yang di rumah maupun teman-teman yang ada di studio itu mungkin sudah kenal dengan what is your name, what is your full name. Nah, saya hanya merimain lagi aja, jadi bebas nanti kalau misalnya Iwafila ada mau bertanya ataupun kayaknya mau ngembangin lagi deh ya silakan, tidak ada masalah karena bahasa Inggris tuh bahasa itu sesungguhnya sangat luas toh. Yes, good. Oke, nah ini dulu nih, dua ini dulu untuk sekarang nih. Nanti kita akan lanjutin lagi setelah ada beberapa hiburan, ya, beberapa hiburan insya Allah akan mengisi waktu Iwafila semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di M2 TV Media Dakwah Anda. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ya, we back again in Chit Chat. Nah, ini tadi kita bahas bagaimana cara menyampaikan nama, baik itu cara bertanya ataupun bagaimana cara untuk memperkenalkan diri. Yang pertama itu nama, kemudian juga ada umur ya. Umur kita bisa bebas pakai how I am. Nah, jangan pula my age bla 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 bla, itu agak aneh ya. My age 26. Nah, itu agak aneh. Yang benar tuh I am bla 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 years old misalnya gitu kan ya. Oke, nah lanjut lagi. Itu dua item. Masuk ke item yang selanjutnya, itu kita ngomongin address. Address itu alamat. Ya, untuk kalau misalnya kita ngomongin soal address, nah address ini ada di beberapa tempat, ada beberapa orang ya merasa kalau address ini adalah hal yang privacy. Privacy itu hal-hal yang tidak boleh diumbar ke siapapun. Nah, tapi bagi teman-teman ya, orang Indonesia nih sebenarnya agak ramah banget malahan. Kadang-kadang nanya, di mana kau tinggal? Oh, di sini. Kok kenal dengan ini enggak? Kan enggak semuanya kita kenal ya. Ini biasa kayak gitu kan ya. Nah, itulah keramahan orang Indonesia. Nah, begitu juga untuk dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan yang namanya address. Address itu apa? Address itu alamat. Pertanyaannya gampang banget, yaitu where do you live? Ya, where do you live? Nah, ingat ya, di sini live bukan artinya siaran langsung. Ya, memang ini adalah live, bukan live. Oke. Jadi agak beda ini, sedikit untuk informasi juga. Ini kalau beda cara baca, beda arti. Kalau di sini bacanya live. Nah, artinya tinggal. Kalau live itu siaran langsung.
Life itu sama kayak kalau misalnya kita nyebutin kata kehidupan, hidup life sama. Cuma nanti yang akan nampak itu pada bagian tulisan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada nanya, where do you live? Jawabannya sangat mudah. I live. Ini yang jadi masalah. In, on, at. On atau at. Ya. Ya, terima kasih. Nah, kapan kita gunain on, kapan kita gunain at, bener? Ya, kemarin, bukan kemarin sih, belum ada saya nyebutin. Ya, saya ingatnya yang materi-materi sebelum-sebelumnya waktu di bawah. Oke, I live on atau I live at. Nah, kapan kita gunain on, kapan kita gunain at? Pada saat teman-teman ingin hanya menyebutkan nama jalan saja, teman-teman atau iwafila di rumah bisa menyebutkan dengan pakai on. I live on. I live on Ayani Street. Dah, that's it. Gitu aja, selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman atau iwafila di rumah ingin menyebutkan dengan alamat lengkap, misalnya kayak nama jalan, gang, nomor rumah, RT RW, nama Pak Camat, nama Bu Lurahnya dan sebagainya, itu pakai at. I live at. Nah, itu lengkap banget. Ya, tergantung persepsi masing-masing ya, lengkapnya kayak gimana ya. Apakah hanya nama jalan, gang dan nomor rumah, that's it, atau mungkin ada yang merasa kurang nih, kayaknya kurang nih mister gitu kan ya. Gimana kalau misalnya kita namain RT RW-nya, kemudian kelurahan, kecamatan, di kotanya di mana, ya bebas, itu terserah teman-teman lagi. Tapi itu penjelasannya. Jadi kalau misalnya iwafila ingin menyebutkan nama tempat tinggalnya ya, nah ini bisa pakai on sama at. Tetapi kalau misalnya ada yang mau nanya nih, where do you live? I live in. Nah, kalau udah pakai in, itu kita ngomong soal area yang lebih luas. I live in Pontianak. Tidak bisa teman-teman jawabnya I live in Ayani Street. Itu nggak bisa. Aneh jatuhnya. Karena in itu artinya di dalam, berarti kita tinggal di dalamnya. Kenapa pakai on? Karena on itu kita kan berdiri di atas jalannya kan. Kayak gitu. Kalau at itu lebih spesifik lagi. Gitu. Ini kayaknya udah deh. Kayaknya mukanya udah pada cerah deh kayak. Oke, itu kita ngomongin soal address ya. Nah, satunya lagi ini yang kesekiannya, yang jadi favorit anak-anak tahun 90-an. Kalau anak-anak 90-an selalu nyebutannya dengan TTL. Ya, sempat tanggal lahir. Oke. 80-an. Oh, 80-an ada juga ya. Oke, TTL ini ngomongin soal place and time. Place and time of birth. Saya maju sedikit. Ya, birth. Place and time of birth. Artinya tempat tanggal lahir. Pertanyaan biasanya pakai kayak gini. Kalau kita ngomong soal tempat ya, dia selalu menggunakan, ini saya hapus ya. Udah kah? Udah. Aman ya? Ini saya hapus dulu. Oke. Biasanya kalau kita ngomongin tempat, selalu dimulai dengan pertanyaan when. Where, maaf. Pakai where. You boleh pakai born, boleh pakai birth. Kita pakai yang enak aja karena saya tahu penyebutan ini semuanya kebanyakan salah. Ya, kita aja terkadang masih nyebutinnya happy birthday. Yang kalian sebutin itu adalah birthday. Burst, ya, meledak, tembakan, ya whatever you say, you name it, it's okay. Ini yang kita sering sebutin, happy burst. Nggak ada happy burst. Memang kita lagi perang, nggak ya? Ya, birth. Ya, penyebutannya agak ada udara yang keluar di antara gigi dan lidah. Birth. Ya. Kayak kita nyebutin huruf sa. Ya, sa sama kurang lebih seperti itu. Birth. Ya. Ya, daripada teman-teman bingung ya. Kita ubah menjadi born aja nggak apa-apa. Where were you born? Nah, ini di mana kamu lahir? Ya. Nah, kalau ada yang pertanyaan seperti ini, nanti dulu deh. Kalau kita ngomongin langsung time-nya aja, ini pakai when, kapan? I was born. Sama aja, kalimatnya sama aja. When were you born? Ya, sama aja. Jadi kalau misalnya mau ditanya, jadi yang kalian harus
pahami itu di depannya. Dia pakai where atau when. Nah, kalau where berarti dia nanya tempat. Kalau when berarti kapan, dia nanyain soal waktu. Nah, jawabannya juga I was born. Nah, ini juga ada dua nih. Bisa pakai in, bisa pakai on. Kalau in, kalian jawabnya tempat. I was born in Pontianak. Ya, jangan sampai salah I was born at Pontianak, tidak. Kalau kalian nyebutnya I was born at, nah itu harus jelasin entah di rumah sakit. Iya dong. Kemudian jalannya apalagi di mana. Jadi harus spesifik. Kalau intinya at itu yang spesifik. Jadi kalau misalnya secara piramida ya, piramida terbalik jatuhnya. In, on, sama at. Umum apa ya hitungannya? Kalau di tengah-tengah tuh medium specific and very specific. Detail jatuhnya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga yang jadi masalah nih kan ya, kalau misalnya kita ngomongin tempat. In, on, sama at. Nah, kalau in itu kalau kita ngomongin tempat, itu lebih cakupan yang luas. Kemudian on itu hanya nama jalan, dan at itu secara lengkap. Sama seperti ini. Nah, I was born in. Benar, I was born in misalnya Pontianak, daerahnya aja. Terserah Iwafila ataupun dari teman-teman di sini yang ingin jawab I was born in Indonesia, ya bebas. Nggak masalah, karena itu umum banget innya. Nah, kalau misalnya mau pakai on, itu hanya nyebutin apa namanya? Tanggal, bulan, tahun. Nah, ini jadi kadang-kadang juga menjadi masalah nih. Boleh nggak kalau misalnya bulan dulu, tanggal baru tahun, atau tanggal dulu, bulan baru tahun? Dalam bahasa Inggris tidak ada masalah. Misalnya ya, I was born on 31 January. Nah, ini ada juga yang nyebutin 31st ya. Yang bebasnya terserah lagi. Ada 31. Kalau misalnya Iwafila atau yang di sini bingung, gak usah pakai first, second deh. Pakai 1, 2, 3 aja. Udah aman, itu nggak ada masalah. Tidak ada peraturan yang harus mengharuskan pakai first, second, third, dan seterusnya, nggak ada. Tapi untuk penulisan perlu. I was born on 31 January atau January 31. Baru tahun. Misalnya tahunnya 90. Penyebutan tahunnya juga nih. Saya baru ingat. Misalnya ya, 1999. Untuk penyebutan tahunnya tidak boleh menyebutin 1999. Oke. Kita bagi dua kalau penyebutannya. Kita harus separate supaya nggak banyak nyebutinnya. Beda dengan uang ya. Kalau uang kita harus nyebutinnya secara nominalnya benar. Misalnya 1.955 rupiah misalnya ya, itu harus benar. Tapi kalau misal tahun nggak perlu. 1999. Makanya saya di sini bagi dua. 1999. Nah, itu yang tahun 90-an ya. Yang jadi masalahnya kan tahun 2000-an nih. Ya, kalau tahun 2000-an itu harus lengkap. Misalnya ya, 2001. Misalnya ada Iwafila atau yang di sini yang lahir tahun 2001, yang tahun 2000-an, harus nyebutin 2000. Ya benar, 2001. Atau misalnya baru lahir di 2010, 2010 misalnya. Ya, 2000-nya harus nyebutin. Beda cerita dengan ini. Kenapa? Karena ini nolnya banyak banget. Kalau kalian mau nyebutinnya 2001. Atau 001. Ya, nggak masuk akal. Atau 21. Apa maksudnya 21? 21 itu apa gitu kan ya. Jadi 2001 kalau 2000-an ya. Tapi kalau anak-anak 90-an itu udah beda cerita lagi. Beda cerita kalau misalnya dia lahir ya. Ini nggak tahu ya, semoga video ini sampai ke depannya bisa 2137 misalnya tahunnya ya. 2137 jatuhnya. Nah, karena nggak ada nol. Lebih enak nyebutinnya. Kalau Apa? Kalau apa? ya, lupa. Ya, 2021 sama aja, 2021. Misalnya 2021 ya, saya tulis sini aja deh. 2021. Kita maaf, bukan. Kita nyebutin secara keseluruhan, 2021. Ya, kita nyebutin yang di depannya dulu 2021. 2021. Nah, kalau misalnya tahun 90-an nih ya, kita harus nyebutinnya secara terpisah, 1999. Gitu. Ini secara tahun. Itu secara tulisan kalau misalnya kalian pengen ya. Tapi kalau misalnya dalam hal conversation, terserah kalian ya. Ini juga I was born in Pontianak January 31, 1999. Langsung aja nggak masalah.
Jadi tidak perlu I was born in Pontianak, I was born on bla 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 bla. Oh, capek banget ya. Capek banget kan ya? Ya, ini juga yang jadi masalah kadang-kadang. Saya kasih tahu ini semuanya benar-benar disebutin. I was born in bla 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 bla. I was born on bla bla bla. Tapi tidak, secara secara conversation itu nggak perlu seperti itu. Itu riuh banget dan kalau saya nyebutinnya boros banget. Kalau tulisan nggak masalah. Kalau kalian mau nulis nggak masalah. Tapi yang benarnya kayak ya langsung aja Pontianak, January 30, 2000, misalnya 1999 juga nggak masalah kalau dalam tulisan ya. Ini kalau misalnya orangnya pengennya nanya lagi belajar bahasa Inggris atau pengen nanya one by one, ini nggak masalah. I was born in, I was born on, nggak masalah. Tapi kalau misalnya secara hematnya, I was born in atau I was born on January 31, 1999 in Pontianak. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya on-nya duluan harus tambahin in belakangnya di Pontianak. Maksudnya in-nya itu artinya di. Seperti itu. Nah, ini soal TTL. Tadi udah ngomongin yang pertama apa? Ngomongin soal alamat. Nah, kemudian ngomongin soal tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir juga kalau bisa jangan terlalu dikejar ya. Alamat tempat tanggal lahir kalau bisa jangan terlalu dikejar karena ini menjadi hal privasi. Di Eropa ini kebanyakan menjadi hal yang privasi. Jadi kalau misalnya kalau kita kan agak kejar ya. Kok ini lahir tahun berapa? Bulan apa? Gitu kan ya? Atau kok ini tinggal di mana? Oh, dekat sini. Nah, itu kan agak dikejar kan ya kalau kita ya. Kalau misalnya mereka lebih baik jangan. Kalau misalnya mereka no, this is my privacy, udah that's it. Gak usah ditanya lebih lagi. Ya, jadi harus bertanya. Ya, harus ngeh. Ya, teman-teman atau Yovila harus ngeh nih kalau misalnya ada pertanyaan yang boleh dipertanyakan, ada juga hal yang tidak boleh dipertanyakan. Salah satunya adalah ngomongin soal address, nomor tempat tanggal lahir, sama ini deh biasanya status single, married, divorce. Tapi nanti deh saya tulisin ya. Karena saya pengen break dulu kayak ini. Muka teman-teman kayaknya masih menulis, masih menyelami. Masih confused ya, nggak apa-apa. Yovila juga yang mungkin masih mencatat-catat silakan sambil mencerna dikit demi dikit ya. Jangan terlalu buru-buru. Belajar bahasa itu nggak perlu buru-buru. Kita juga nggak kemana-mana toh. Dan santai aja kalau mau ngomong bahasa Inggris karena kita orang Indonesia. Jadi nggak masalah kalau salah. Gitu. Nah jadi jangan kemana-mana. Tetap di M2 TV Media Dakwah Anda. السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Alhamdulillah Rabbil Alamin masih back again. Welcome back again to the chit chat. Dan alhamdulillah ya sayangnya juga udah mau mendekati masa-masa akhir ya. Masa akhir dari program ini. Nah, terakhir deh, sebelum saya akan ngelempar pertanyaan buat yang ada di studio ini, semuanya insya Allah akan mendapat pertanyaan dari saya. Ya. Nah, jadi yang ada beberapa terakhir lagi yang ingin saya jelasin, yaitu terkadang ada yang menanyain soal education where do you study, maksudnya kayak di mana kamu sekolah atau di mana kamu belajar. Kalau misalnya kalian nanti selesai dari S1 ya, akan bertanya misalnya kalian masuk kerja di perusahaan multi internasional ya, itu akan bertanya where do you study, di mana kamu bersekolah misalnya seperti itu. Jadi I was school at. Nah, jadi kayak tulisannya I was school at misalnya di mana gitu. Misalnya ya Tanjung Pura University atau Polnep atau Muhammadiyah dan sebagainya, ya terserah Yovila dan teman-teman yang di sini gitu. Nah, yang terakhir itu terkadang ya masih ada yang nanyain soal hobi. Hobi. Ya. Kenapa ada yang bertanya soal hobi? Kadang-kadang itu untuk pendekatan yang lebih deep lagi. What is your hobby? What are your hobbies? Gitu kan ya. Nah, itu tuh maksudnya supaya untuk perkenalannya lebih dekat. Tapi kalau beda cerita, kalau misalnya Yovila atau teman-teman memperkenalkan diri, kalau misalnya punya kesempatan untuk kerja di luar negeri ataupun melanjutkan studinya di luar negeri ya, itu tidak akan ada yang nanyain soal what is your hobby. Palingan yang paling banter ditanyain soal nama, where are you come from? Kamu dari mana? Itu pertanyaan orang ya. Where are you come from? Itu nggak ada tadi. Kemudian yang terakhir itu udah sih, kebanyakan hanya dua itu aja sih perkenalannya. Terakhir itu nama panggilan.
Kalau misalnya nama kalian panjang ya, kayak saya Muhammad Arif Nofrianto, you can call me with Arif. I am from Indonesia, that's it. Udah gitu aja perkenalan. Untuk kalau misalnya kalian kuliah ya, tapi kalau misalnya di pekerjaan, I work in bla 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 department. Misalnya di departemen apa misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya kita ngomongin soal pekerjaan dan memperkenalkan diri. Jadi sesingkat itu sebenarnya. Jadi nggak akan ada yang nanyain, kok lahir di mana? Kok tanggal apa? Kita mau bilang Wajo pun orang luar negeri kita nggak paham. Atau kita nyebutin Sungai Ite, Sungai Nyambung, nggak paham kan mereka kan ya. Jadi kita juga bilang I am from Indonesia, especially from Pontianak, West of Kalimantan. That's it, udah gitu aja. Atau bilang aja West Kalimantan, Indonesia, udah gitu aja nggak masalah. Ya, jadi sesederhana itu sebenarnya. Tapi beda ceritanya tadi saya terangin itu, kadang-kadang kalian harus memperkenalkan ya, misalnya di suatu forum. Ya, forum-forum yang informal ya. Jangan pernah kayak forum-forum PBB kalian jelasin I was born bla 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 bla. Enggak. Jadi forumnya tuh yang santai, yang chill lah, bahasa gaulnya itu chill out gitu kan ya. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, itu tadi udah beberapa informasi yang terkait soal introduction. Nah, sekarang saya pengen nanyain lagi nih. Saya contohin dulu ya. My name is Arif, A-R-I-E-F. Jadi kadang-kadang kita perlu spell dulu. Karena nama Indonesia ini kan agak susah ya. Agak-agak susah ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan ya. Kayak nama saya Arif. Gitu kadang-kadang orang manggil Arrive. Arrive? No, my name is just Arif. Oh, Mr. Arif katanya gitu ya. R-nya agak bekarat, padahal kita kan nggak perlu pakai bekarat banget ya orang Indonesia ya. Arif is Arif aja. Nah, saya pengen dengar satu-satu dulu nih dari yang di sini. Insya Allah ini ada sekitar 5 orang. Iya, ada 5 orang. Coba dulu dari hanya nama panggilan saja. My name is, misalnya, my name is Arif, A-R-I-E-F. Coba di spell juga. Saya pengen tahu sedikit deh, karena kadang-kadang permasalahan kita ini, kita udah jauh belajar bahasa Inggris, tapi kita nggak mampu spell. Spell itu artinya mengeja. A, B, C, D, E, F, G, kita kadang-kadang lupa. Itu kan perlu itu tuh pemisahannya itu kan ya. Yuk silakan, Asmi. My name is Azmi. A, Z, I. Good. Next. Yeah. My name is Samsul. Samsul. S A, A M S, U. L. Okay, next. My name is Tiara, Tiara. A, good. Next. My name is Mauli. Ya. M-A-U. Mauli. Oh ya, M-A-U. L. I. Think and the last. My name is Nurul, N-U-R-U-L. Alright, ini yang bisa mana perlu di itu nggak yang off Yes. frame? Yes, of course. Yes, of course. Ada yang sedang menghafal. coba dari abangnya dulu, boleh kasih mic-nya ke geser dikit, nggak apa-apa, nggak masuk frame, yang penting suaranya masuk. Iya, my name is Azrul. Ya, please. Spell it. A-Z-A-Z-R-U-L. L. Oke, boleh kasih ke Mbak yang di sebelahnya lagi. Ini sangat enak banget, ini cuma 3 huruf aja. Oke. Oke, thank you. My name is Eri. Apa tuh? E-R-Y. E-R-Y. Oke, Thank thank you. Nah, kadang-kadang ya, Iwafila ya, pada saat kita orang Indonesia ini memperkenalkan diri, kita perlu terkadang ya untuk men-spell nama kita, mengeja nama kita sedikit. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang nggak tahu nih untuk menyebutkannya secara benar itu seperti apa atau menuliskannya. Apalagi kalau misalnya dia ingin menulis kontak kita. What is your name? My name is Arif. Can you spell it because I want to type or save in my contact because I don't know what is your name exactly. Okay, please. My name is A-R-I-E-F. Oh, that's it? Yes, thank you. Tadi gitu aja. Yes. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Jadi untuk lebih intim itu kadang-kadang perlu seperti itu. How do you spell Pontianak? Wah, Pontianak. P-O-N-T-I-A-N-A-K. Pontianak. Ya, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang perlu untuk seperti spell seperti itu. Sebenarnya dasar banget itu kita harus spell dulu. Kita harus paham alfabet dalam bahasa Inggris itu penyebutannya seperti apa. Itu sangat penting banget karena kadang-kadang kita perlu mengeja. Apalagi kalau misalnya ya ada kita bawa bule misalnya atau partner kita dari luar negeri datang ke sini makan di sini kan ya. Kita ngasih kerupuk basah. What should I call this? Kerupuk basah. Can you spell it?
because I want type in the Google. Misalnya kayak gitu ya. Kerupuk basah. How do you spell it? Kadang-kadang gitu kan ya. Atau misalnya asam pedas, what should I call it? What should I say? How to spell it? Asam pedas, teman-teman nggak tahu. Asam, susah juga kan ya. Jadi ASAM, PEDAS, misalnya kayak gitu. Nah, jadi perlu juga Iwafila semuanya untuk ya tahulah soal spell dari setiap huruf. Jadi jangan sampai nggak tahu gitu kan, apalagi kita mau memperkenalkan budaya Indonesia, terutama untuk yang di Pontianak gitu kan ya. Itu perlu banget untuk kita belajar untuk spell supaya nanti enak untuk komunikasinya. Karena semakin enak kita komunikasi, semakin dekat kita dengan orang tersebut dan semakin mudah bagi kita untuk silaturahmi lah. Silaturahmi, karena silaturahmi itu penting banget. Nah, udah selesai belum? Masih ada segmen terakhir ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini studio di program Chit-Chat di M2 TV, media dakwah Anda. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya, tak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, berarti saatnya untuk berpisah. Tapi jangan sedih ya buat Iwafila yang ada di rumah. Insya Allah kita akan kembali lagi bertemu di hari Jumat depan di jam yang sama, yaitu jam 3.30 sampai jam 14.30. Insya Allah akan memberikan informasi terkait belajar bahasa Inggris yang menarik, yang fun, yang santai banget, sehingga nanti Iwafila bisa mencernanya. Kalau mau catat juga boleh, nggak masalah. Karena ini memang untuk Iwafila semuanya. Jadi insya Allah semoga materi ini bermanfaat. Thank you for the time and thank you for your effort. I hope this material can help you to improve your English, and I hope you can speak fluently in the future. Have a good day and have a good week, and see you for the next meeting guys. See ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا